Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangka bulan kebangsaan, selain kegiatan melalui ibadah setiap minggu, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan firman Tuhan melalui persekutuan doa yang dilakukan melalui dua bahan. Bahan pertama hari ini dan bahan yang kedua nanti akan dilakukan pada tanggal 20. Dan pada kesempatan ini mari bersama-sama kita memulainya dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita sampai hari ini menjalani hidup pemberian Tuhan oleh karena kasih dan cinta kasih-Nya. Kita akan memuji namanya melalui Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Jemaat yang terkasih, kita bersama akan memuji Tuhan secara bersautan melalui Mazmur 47 ayat pertama sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dipermuliakan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait pertama dan keempat. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Ibu pertiwi mulia, limpah dengan anugerah, haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih,
Bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami untuk menghadap kehadirat dan memberikan kesempatan kami untuk menerima berkat-Mu melalui persekutuan doa ini dan melalui firman yang hendak kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan hadir menuntun dan memampukan kami menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang pada saat ini kita akan renungkan bersama, terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kitab Daniel pasal 9 ayat pertama sampai dengan 10. Demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di persekutuan doa pertama kita diajak untuk merenungkan firman-Nya melalui tema doa perwakilan bangsa. Bapak Ibu pernah melihat, mungkin pernah melihat ya, ada wakil rakyat yang berdoa, memohon belas kasih Tuhan, memohon pengampunannya, memohon agar kehidupan negara kita baik, memohon agar pulih keadaan kita, memohon agar rakyat kembali sejahtera dan seterusnya. Mungkin ya, di acara-acara formal biasanya kita tahu. Tapi kalau misalnya dia sendiri punya niatan untuk berdoa begitu, saya sendiri pribadi belum pernah memahami, belum pernah mengetahui. Tapi bisa jadi ada memang yang mereka lakukan seperti itu. Kenapa itu diangkat dalam ayat ini atau dalam tema ini, doa perwakilan bangsa? Sebab menurut apa yang kita pahami, karena pemimpin negeri itu dipilih oleh Allah sendiri. Dan mereka adalah wakil Allah untuk hidup dan kehidupan kita yang lebih baik.
Itu artinya bahwa seluruh kepemimpinan mereka, tanggung jawab yang mereka lakukan, itu tidak hanya ketika menjalankan tupoksi pekerjaannya, tetapi juga bagaimana bagian dari rohaninya itu juga bekerja dalam hal mendoakan pemimpin yang lain, mendoakan kesejahteraan rakyat, pulihnya kondisi kehidupan bangsa ini. Dan kalau itu terjadi luar biasa, berapa pemimpin pusat maupun daerah kalau itu berdoa bersama bagi pemulihan bangsa ini, tentu efeknya akan luar biasa. Contoh dari apa yang menjadi pengharapan kita itu sudah dilakukan oleh Daniel. Daniel sekalipun bagian dari bangsa Israel yang dibuang di Persia dan di Babilonia, ia justru dipilih oleh Allah karena hidupnya diberkati oleh Tuhan. Segala yang dilakukan untuk menolong bukan bangsanya sendiri, tetapi justru bangsa yang telah menawannya. Dicatat dalam kitab Daniel bahwa Daniel hidup di 4 era kepemimpinan bangsa Babilonia. Yang pertama Raja Nebukadnezar, yang kedua Belshazzar, yang ketiga Darius, dan yang keempat Kores. Dalam Daniel yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat yang kedua, zaman Nebukadnezar, Belshazzar, dan sekaligus Kores, dia diangkat menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Darius. Di pemerintahan Belshazzar, ia menjadi pemimpin dan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ia memimpin raja-raja kecil yang menjadi kekuasaan dari pemerintahan Babilonia. Ia dipercaya karena hikmatnya kepada Allah dan hidup patuhnya kepada Tuhan. Maka ketika saat ini kita mendengar firman-Nya, itu adalah bagian juga bagaimana ia memohon kepada Allah agar dari mulai bangsa Yahudi yang ada di situ sampai pemimpin-pemimpin yang tidak pernah taat atau tidak pernah menyembah Allah Yehuwah itu tetap di dalam pimpinan yang baik. Kita lihat dari ayat pertama sampai dengan yang ke-10 itu adalah doa Daniel yang ditujukan kepada para pemimpin, kepada bangsa Yahudi, bangsa Babel atau Persia juga, kemudian kesejahteraan hidup, dan termasuk ketika ada kesalahan ia mohon pengampunan dari Tuhan. Itu semua dilakukannya karena ia merasa bahwa sebagai pemimpin, walaupun dia orang asing di negeri jajahan, tetapi karena Tuhan telah mempercayakan kedudukannya, maka ia pun tetap wajib berdoa syafaat kepada bangsa itu. Karena dimanapun bangsa itu berada, ketika mereka terlibat untuk kesejahteraan kota atau kesejahteraan bangsa lain, mereka pun akan sejahtera. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui apa yang dilakukan oleh Daniel ini, kita bersama-sama belajar bagaimana kalau kita menjadi pejabat di pemerintahan, di negara. Kita bersama-sama diajak untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati kita. Tidak hanya memanfaatkan kedudukan, tidak hanya bangga atas pencapaian sebagai wakil rakyat atau sebagai pejabat publik, tetapi tidak hidup di dalam kerohanian yang benar. Boleh bekerja karena memang itu tanggung jawabnya atau yang sering kerennya disebut tupoksinya, tetapi iman percaya itu juga harus dibuahi
harus dihidupkan dalam karyanya, supaya tidak hanya rakyat yang dituntut untuk beriman dengan baik, namun pejabatnya korupsi, kolusi, nepotisme, melakukan hal-hal yang tidak baik. Semua harus bersinergi, tentunya itu adalah bagian dari teladan pemimpin. Ia harus bersikap dengan baik dan doa syafaatnya itu harus dikuatkan, menjadi bagian dari pekerjaannya, menjadi bagian dari pergumulan bangsa ini. Tentu Bapak Ibu, Saudara, di tengah pandemi yang kita hadapi, kita membutuhkan yang demikian. Tidak hanya karena peraturan, rakyat diminta untuk begini dan begitu. Tidak hanya karena kondisi kita sekarang kemudian semuanya harus membatasi diri. Tetapi seluruh komponen yang ada, mulai dari pemimpin bangsa ini, harus memberikan teladan yang baik. Kalau rakyatnya diminta prokes, ya pemimpinnya harus meneladani bagaimana prokes. Tidak melakukan dan melanggar kewenangannya. Ada karena beberapa waktu contoh-contoh membuat perayaan pesta yang dihadiri oleh banyak pejabat dan sebagainya. Ini kritik saya bagi pejabat. Itu bukan teladan yang baik, tetapi justru memperlihatkan bagaimana pemahaman kita tentang cara Allah yang saat ini sedang Ia lakukan untuk mendidik kita. Oleh karena itu, melalui firman ini, baik kita yang sebagai umatnya maupun siapapun kita yang menjadi pemimpin publik, mari bersama-sama kita punya teladan seperti Daniel lakukan, agar kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu akan berlaku dan terjadi bagi kita, oleh karena kita pun melakukan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita, khususnya di dalam kerohanian kita. Kita memohon kepada Tuhan agar semua yang terjadi kembali dipulihkan. Kita memohon kepada Tuhan agar pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah itu selalu bersinergi, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita memohon agar Indonesia kembali pulih seperti sedia kala. Tiap hari kita masih mendengar berita-berita buruk oleh karena pandemi. Tetapi ketika kita bersinergi bersama, kita yakini Indonesia akan segera pulih. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan itu dalam hidup. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyambut firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, mari kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami semua bangsa ini yang telah memasuki usia 76 tahun. Kami telah Tuhan perkenankan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam perenungan kami, Indonesia yang Indonesia masih menjadi pembelajaran bersama, masih menjadi usaha bersama, baik untuk bersatu, menjaga kesatuan, maupun ketika kami bersama-sama menghadapi situasi-situasi berat dalam hidup kami, termasuk di dalamnya kondisi oleh karena adanya pandemi. Kami prihatin karena pada sampai saat ini, oleh karena kebijakan-kebijakan pemerintah, masih ada orang-orang yang belum menerima dengan baik. Masih banyak orang-orang yang mencari kesempatan untuk memperburuk keadaan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah bangsa ini untuk semakin dewasa di dalam menyikapi setiap persoalan
khususnya pandemi, dari mulai tingkat pusat sampai dengan daerah bersinergi bersama rakyat untuk memulihkan kondisi negeri ini. Para pemimpin bangsa kami berdoa bagi mereka tidak hanya bekerja karena aturan-aturan yang ada, tetapi bekerja dengan hati dan dalam iman yang benar kepada Tuhan, supaya bersama-sama menghadirkan karya Tuhan demi pemulihan Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami yang barangkali belum dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan mungkin ada yang melanggar. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan ingatkan akan kedudukan yang Tuhan berikan sebagai anugerah untuk dijalani dengan syukur dan penuh dengan tanggung jawab. Demikian pula kami semua ya Bapa, umat-Mu, mampukan kami untuk menjalaninya dengan baik. Terlebih panggilan-Mu untuk menyuarakan suara kenabian dan menjadi sarana bagi kami untuk memulihkan negeri ini. Kami menyerahkan segenap hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan dalam kami merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kesempatan persekutuan doa saat ini, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 60, bait kedua dan yang ketujuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, memberikan persembahan, dan di penghujung persekutuan doa ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Seberapa kami telah kumpulkan persembahan ini, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, agar mampu kami gunakan dengan penuh tanggung jawab dan syukur dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah umat. Kami hendak mengakhiri persekutuan doa yang pertama ini, melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Oleh karena cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu, kami dimampukan melanjutkan karya Tuhan di tengah sesama kami. Di dalam Kristus Yesus yang berkenan memberkati dan memampukan kami hidup di dalam kebenaran, doa ini kami serahkan. Amin.